Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. E. Febrianto SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia pada Prodi Magister Manajemen di Universitas Muhammadiyah Metro. Saya Niken Agustin dengan nomor NPM 257100004. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil analisa dan pembahasan solusi atas dua studi kasus, yaitu yang pertama kasus mengenai kepemimpinan adaptif di era kerja hybrid pada perusahaan teknologi Nusantara Digital. Yang kedua, kasus kedua adalah mengenai budaya organisasi dan keberanian berinovasi pada PT Hijau Lestari. Kedua kasus ini sama-sama membahas bagaimana peran seorang pemimpin sangat menentukan keberhasilan organisasi dalam menghadapi perubahan lingkungan kerja yang semakin dinamis. Pada kasus pertama, perusahaan teknologi Nusantara Digital telah menerapkan sistem kerja hybrid. Model kerja ini sangat memberikan fleksibilitas bagi karyawan, namun fleksibilitas itu saja belum cukup. Yang lebih penting adalah bagaimana pemimpin tetap mampu membangun komunikasi, rasa percaya, dan keterikatan antara karyawan dan perusahaan. Jadi, fokus utama kasus ini adalah bagaimana pemimpin adaptif dapat menjaga semangat kerja dan loyalitas karyawan meskipun mereka tidak selalu bekerja di kantor. Berdasarkan situasi yang terjadi saat ini, terdapat beberapa permasalahan utama, yaitu yang pertama, employee engagement mengalami penurunan cukup signifikan, yaitu dari skor 82 menjadi 61. Yang kedua, banyak karyawan mengeluhkan kurangnya komunikasi, apresiasi, dan kejelasan arah dari pimpinan. Yang ketiga, sebagian manajer masih menerapkan gaya kepemimpinan yang terlalu berorientasi pada hasil, sehingga karyawan merasa kurang dipercaya. Padahal khususnya generasi muda saat ini menginginkan lingkungan kerja yang lebih fleksibel, mendapatkan kesempatan berkembang, serta memahami makna dari pekerjaan yang mereka lakukan. Dari kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa akar masalahnya adalah kesempatan yang belum mampu beradaptasi dengan perubahan sistem kerja hybrid. Lalu dalam peran pimpinan untuk mengatasi masalah tersebut, CEO mendorong para manajer agar menjadi pemimpin yang adaptif. Yang pertama adalah menjadi pemimpin yang empatik, yaitu yang mampu mendengarkan kebutuhan tim, memenuhi tantangan setiap individu, dan membangun kepercayaan. Yang kedua adalah pemimpin yang mampu memberdayakan karyawan dengan memberikan ruang untuk berkembang serta menghubungkan pekerjaan mereka dengan tujuan organisasi. Kemudian yang ketiga, menciptakan psychological safety, yaitu lingkungan kerja yang membuat setiap karyawan merasa aman untuk menyampaikan ide, pendapat, maupun kritik tanpa rasa takut. Dengan cara ini, maka hubungan antara pemimpin dan karyawan menjadi lebih kuat, sehingga keterikatan terhadap organisasi juga dapat meningkat. Lalu untuk solusi dan dampak, beberapa solusi yang dapat diterapkan antara lain memperkuat komunikasi dua arah melalui sesi diskusi antara pemimpin dan karyawan dan memberikan umpan balik yang membangun. Kemudian perusahaan juga perlu mengubah pola kepemimpinan dari sekedar mengawasi menjadi membimbing dan coaching. Selanjutnya perusahaan juga dapat mendukung pengembangan kompetensi karyawan melalui pelatihan dan kesempatan untuk belajar. Selain itu, penting untuk membangun budaya kerja yang saling peduli, menghargai, dan mendukung kesejahteraan karyawan. Apabila langkah-langkah tersebut sudah dilakukan secara konsisten, maka keterikatan karyawan akan meningkat, produktivitas juga menjadi lebih baik, serta akan tercipta budaya kerja yang positif dan berkelanjutan. Lalu selanjutnya kita akan membahas kasus kedua, yaitu
kasus pada PT Hijau Lestari. Kasus ini mengangkat tema mengenai budaya organisasi yang terlalu aman sehingga justru menghambat inovasi. Padahal dalam dunia bisnis saat ini, inovasi menjadi salah satu faktor utama agar perusahaan tetap mampu bersaing dan berkembang. Situasi saat ini, perusahaan mempunyai beberapa permasalahan yang cukup serius, yaitu yang pertama, program inovasi internal kurang diminati. Bahkan hanya sekitar 5% ide karyawan yang diajukan. Lalu karyawan merasa takut melakukan kesalahan karena khawatir akan disalahkan apabila ide yang mereka usulkan itu gagal. Selain itu, proses persetujuan inovasi juga terlalu panjang dan birokratis sehingga menghambat kreativitas. Akibatnya banyak talenta muda yang kreatif memilih keluar dari perusahaan. Semua kondisi tersebut menunjukkan bahwa budaya organisasi masih terlalu hierarkis dan cenderung untuk menghindari risiko. Jika budaya seperti ini terus dipertahankan, maka perusahaan akan semakin tertinggal dibandingkan dengan para pesaingnya. Lalu pada peran pemimpin, dalam kasus ini, Direktur Sumber Daya Manusia memiliki peran penting untuk membangun budaya inovasi. Langkah pertama seperti menciptakan budaya safe to fail, yaitu memberikan pemahaman bahwa kegagalan dalam mencoba hal yang baru itu adalah bagian dari proses belajar. Kemudian perusahaan juga perlu untuk memberikan ruang eksperimen kepada karyawan dengan menyediakan waktu, sumber daya, dan kebebasan untuk mengembangkan ide. Selain itu, perusahaan juga harus menghargai proses pembelajaran, bukan hanya hasil akhirnya saja. Dengan demikian, karyawan akan lebih percaya diri untuk berinovasi tanpa takut disalahkan karena mengalami kegagalan. Pada solusi dan penutup, sebagai langkah strategis, pemimpin harus menjadi teladan dalam mendorong inovasi. Perusahaan juga perlu menetapkan tujuan inovasi yang jelas, menyediakan sistem pendukung seperti waktu, anggaran, platform digital, serta membangun penghargaan kepada karyawan yang berani mencoba dan menghasilkan ide baru. Terakhir, perusahaan harus melakukan evaluasi secara berkelanjutan agar budaya inovasi ini terus berkembang. Dengan langkah tersebut, diharapkan akan muncul banyak inovasi dari karyawan yang berhasil diterapkan, sehingga produktivitas dan daya saing perusahaan juga akan menjadi meningkat, talenta terbaik juga dapat dipertahankan, dan perusahaan mampu menjadi pemimpin di industri hijau. Demikian presentasi atas analisis dan pembahasan solusi dari 2 kasus perusahaan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.